الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا بيومهم الذي يوعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب على العبد يوم القيامة الصلاة. Alhamdulillah, syukurillah kita di sini diberikan Allah kesempatan waktu yang lapang, yang luas untuk bersama-sama memuliakan dan menggembirakan hati kita, berkumpul dengan saudara-saudara kita, serta berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diundang sama Allah untuk menerima wahyu yang sampai ini hari alhamdulillah kita masih jaga, yakni salat. Yang ulun muliakan para tokoh agama, pembakal, guru-guru, RT, RW, ibu-ibu dan seluruh adik-adik kesayanganku yang insya Allah semuanya disehatkan badan, dimudahkan urusan dunia wal akhirah, serta dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Masih sehat apa ya? Hari hujan nih, sudahkah? Itu aja. Sudah cukup? Belum? Hujan. Ulun hari ini alhamdulillah mengabulkan hajat. Dinda ulun yang tahun tadi sudah mengiau ulun sebetulnya. Padahal ini adalah jadwal yang pertama bagi ulun, karena ada hampir 50 jadwal yang ulun tolak. Serius, di bulan Mi'raj yang pertama ulun di sini. Ulun terkejut menerima sebenarnya tuh, karena waktu itu sambil nyupir arah ke Banjarbaru, ini nelpon, terkejut mengiyakan supan, menolak lagi. Alhamdulillah ternyata ulun disambut tahun hujan hari ini, basah kuyup nih. Ulun pakai motor dari Banjar, turun mana ada membeli. Alhamdulillah ada bapak pengalaman, dan mudah-mudahan berkah semuanya. Apa sih yang kita bahas malam ini? Sambil santai aja, karena ulun asli orang sini juga. Ulun kepala KUA Kecamatan Tawabadaw dari sejak 2022 sampai sekarang. Dan sekarang alhamdulillah ditambahin lagi beban jadi kepala KUA Kecamatan Cijanggit, jadi 2 buat kumpulan, kepala KUA Tawabadaw dan kepala KUA Cijanggit. Damping kegiatan majelis ta'lim ulun di rumah cukup lumayan banyak juga. Ulun nyala-nyalakan waktu hampir di sini. Alhamdulillah. Apa sih hikmat? Apa sih pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal tentang Isra Mi'raj? Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasibu 'alal 'abdi yaumal qiyamah shalah. Hal pertama yang akan Allah pertanyakan, akan Allah hisab nanti di akhirat adalah salat. Dan ini bulan adalah saksi bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diundang sama Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Rohnya, yakni mengambil perintah sholat. Kita bedah sedikit. Sebelum Nabi dapat perintah untuk melaksanakan sholat 5 hari 5 waktu dalam semalam. Sekarang surahnya yang membahas adalah surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surahnya itu surah yang ke-17 dari Al-Quran. Dan kita sholat 17 rakaat sehari semalam. Luar biasa Al-Quran. Jadi
tugas kita hari ini menjaga sholat. Dari mana? Dari diri kita pribadi dulu. Jangan sampai sholat kita bolong-bolong. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban kita yang Rasulullah ngambilnya langsung, tidak melewat Sayyidina Jibril di malam Isra Mi'raj. Nah, sebelum Nabi sampai ketemu Allah, mengendarai kendaraan yang bernama Buraq, terlebih dulu Nabi disucikan. Sebelum jumpa Allah, sebelum ketemu sama Tuhannya, disucikan dulu, dibersihkan dulu batin Nabi SAW. Jadi diri Nabi itu diberasihi Jibril dulu dengan Zamzam, dikeluarkan, dibedah dulu dada Nabi, dikeluarkan isi hati Nabi, dibersihkan, dicuci. Pertanyaannya, ada? Emang ada di diri Rasulullah itu yang kotor? Jadi sampai dibersihkan? Jawabannya kan ada. Tapi kenapa dibersihkan? Sebagai i'tibar, sebagai gambaran untuk kita umatnya, kalau mau menghadap kepada Allah harus bersih. Bukan aja zahirnya, tapi batiniyahnya juga harus bersih. Ya. Sedangkan orang belajar tasawuf, ketika dia mau menghadap kepada Allah, itu bukan aja sholat, tapi setiap saat, setiap saat, dan setiap saat pula juga dia harus bebenah diri. Iya, setiap saat juga dia harus membenah diri. Jangan sampai ada kotoran-kotoran di diri, di dalam hati, yang buah dari kotoran tadi akan menghalangi kita, akan menjadi dinding pemisah dengan Allah dari diri kita, hingga kita kesulitan mengingat Allah, sulit mengingat Allah. Kenapa? Karena kebanyakan dindingnya, kebanyakan kotorannya. Apa kotorannya? Riaknya ada di sini, wujudnya ada di diri kita, takbir sum'ahnya ada di diri kita, semuanya ngumpul jadi satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita 1500 tahun yang lalu bagaimana sih jadi seorang hamba. Bagaimana menjadi seorang hamba? Menjadi seorang hamba adalah idam-idaman semua kita umat Nabi Muhammad. Pangkat hamba itu pangkat yang paling tinggi, Bapak Ibu. Serius, pangkat hamba pangkat yang paling tinggi, karena Nabi SAW dipanggil Allah dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdi, hambaku. Artinya pangkat yang paling diincar kita semua. Ketika Allah sudah mengakui kita sebagai hamba, maka yakinlah kita pasti selamat. Nah, bagaimana sih kalau kita mau jadi hamba caranya? Caranya pertama, kita harus benar-benar bertuhan dan menuhankan Allah. Kita harus benar-benar bertuhan dan menuhankan Allah. Sedangkan syarat bertuhan dan menuhankan Allah, yang pertama, kita mengesahkan Allah, benar-benar menunggalkan Allah tanpa harus memberi batas ruang dan waktu bagi Allah. Maksudnya, jangan ada pemikiran Allah tuh bertempat di sini, Allah tuh begini, tidak ada itu. Karena Allah itu tidak menempati sesuatu walaupun di arasy. Kita punya keyakinan, orang ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Itu tanda kutipnya Allah kada sama dengan sesuatu apapun. Jadi seumpama di hati kita nih ada gretek atau ada gharat di hati kita nih, gimana sih Tuhan? Beginikah Tuhan? Yakinkanlah Bapak Ibu, Tuhan kita tidak seperti itu. Serius. Jangan sampai ada yang membatasi Allah. Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran kita Allah tuh ada yang membatasi. Misal gini, kalau ada orang ngomongnya gini, Allah bertempat di arasy katanya, Allah duduk di arasy, Allah duduk beristiwa di arasy. Berarti arasy itu sudah kau membatasi Allah. Kenapa? Karena sekadar duduk segitulah Tuhan. Kayak ulun nih, ulun duduk di kursi, berarti seluas kursi itu Bang Ulun, berarti kursi kau membatasi ulun.
Berarti Tuhan kita seperti itu, benar-benarlah bertuhan. Allah kita tidak seperti yang dibayangkan dan tidak ada yang kau menyerupakan. Makanya Allah itu mustahil kam munfasil, mustahil kam muttasil. Allah mustahil berbilang wujudnya, berbilang kuat kuasanya, berbilang kehendaknya. Allah tunggal semuanya. Allah mustahil kam munfasil. Ada mungkin ada yang mirip dengan Allah walaupun kekuasaannya apalagi wujudnya mustahil. Makanya dikunci dengan laisa kamitslihi syai'un. Pertama, yang kedua, kita benar harus bertuhan Allah. Yang kedua, kita harus cinta kepada Allah. Benar, harus benar cinta kepada Allah. Maksud cinta adalah lebih mendahulukan gimana yang dicintainya senang. Maksudnya gini Bu, Pak, namanya orang dicintai, yang dicintai ini terlebih dahulu diurusnya ketimbang yang tidak dicintai. Gini, Bapak Ibu mau ke kantor atau mau ke sawah, Bapak Ibu punya anak satu, cewek umpamanya. Nah, anak Bapak Ibu tadi baru umur 2 tahun setengah umpamanya, atau 3 tahun lah. Terus Bapak sudah siap nih sama pancul apa tuh? Campul apa? Pancul, ada yang pancul, ada yang cangkul, yang bener yang mana nih? Oh sama. Bapak-bapak siap sudah sama cangkulnya? Dengan baju kebesarannya kan, baju kebesaran, mungkin baju kayak ulunnya dibawa ke perumahan kan, gitu mungkin sudah bajunya beli khusus kan. Nah ternyata anak sampean ngomongnya kayak gini, Bapak, aku mau beli es krim, mau ditemenin sama Bapak. Ulun yakin lah Bapak akan maandak canggul pian dan menggendong anak pian pergi ke warung. Kenapa? Karena pian punya anak dan anak pian cintai. Lebih mengutamakan kehendak anak baru urusan pian. Itu bukti orang cinta salah satunya. Jadi ketika kita benar mencintai Allah, kita akan mendahulukan apa sih yang disenangi Allah dengan kita. Kalau Anda jadi seorang laki-laki punya suami, Allah pengen kamu suami didik anakmu, didik istrimu, jangan sampai buta dengan Allah. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fi akhirati a'ma wa adallu sabil. Al-Qur'an sudah memberikan wanti-wanti kepada kita. Kata Allah, apabila anak ikam, istri ikam kada kenal dengan Allah, picak katanya, buta matanya, tidak bisa melihat eloknya Allah di alam semesta, kada bisa melihat kebaikan Allah di alam semesta, kada bakal kena melihat aku, kata Allah. Pasti buta mulu. Oleh karenanya kita seorang manusia yang hari ini mendapatkan kepuasan nikmat yang kada sekira daripada Allah, harusnya kita tuh kada pernah lupa dengan Allah. Ini Allah ini orang baik kan Bu Bapak. Allah ngasih kita nikmat tidak pernah ada takarannya, dan nikmat yang diberi itu semuanya mahal-mahal Bu Bapak Ibu. Serius. Kalau yang kita pinta tuh murah semua, murah-murah tuh. Mudahan ulun sehat itu murah. Yang Allah beri sekarang dari dulu sampai sekarang ini mahal semua. Mau buktinya? Mau kasih tahu? Dikasih tahu? Ini jantung Pak, itu mahal sekali Pak. Ini dikasih Allah loh Pak. Dan sampian punya jantung, masing-masing ini punya jantung nih. Kalau ulun tanya, pian bisa lah merawat jantung pian? Kada bakal bisa. Seorang dokter sekalipun beliau tidak bakal bisa merawat jantungnya. Ini Allah yang ngasih Bu, mahal luar biasa. Ini ada 2 belah nih, sebelahan ginjal kanan kiri, itu mahal luar biasa Bapak. Untuk menyaring racun, mahal luar biasa. Satu aja dari ginjal kita nggak berfungsi, sudah gak ada seimbang hidup kita. Pernah bayar Bapak? Pernah? Karena pernah kan? Gratisan. Nih yang kita hirup nih Pak, oksigen nih. Ulun tadi di Handil Bakti
sama ini mencium oksigen. Karena maksud ulun gini, ketika dihandle bakti ulun nyaman behinak sakbaya kamari ulun ngali behinak, ada ternyata di sana behinak nyaman, di sini nyaman behinak di ulun. Ternyata apakah ulun membawa oksigen dari sana, ataukah oksigen sudah disediakan di sini, ataukah oksigen itu sealam semestaan ini? Itu gratisan loh Pak. Ulun ingat dulu waktu COVID-19 itu oksigen itu luar biasa mahalnya Pak. Serius. Kalau yang ada keluarganya kena COVID waktu itu pasti tahu tuh berapa harganya. Luar biasa mahalnya Pak. Satu kayak gini Pak, yang kayak gini nih sampai 30-an Pak. Hah? Serius? Sampai 30-an? Coba kalau pian dijatahi Tuhan cuma sehari seitu aja, bilenya hendak lebih, beli, mampus kita. Serius? Mampus. Jadi ada kakek-kakek tua mana orang nggak 77 umur Sidin 77. Lalu Sidin ini pakai garing masuk rumah sakit Sari Mulia. 4 hari di rumah sakit Mulia. Apa yang dihari? Prostat Pak. Prostat tahu prostat? Kata kaum kami. Lawan apa lagi sambungannya? Ada lagi sambungannya. Karena biasanya orang tua bila sudah dimasukkan rumah sakit macam-macam. Ada satu macam. Akhirnya 4 hari 4 malam di sana. Keluar berapa habisnya Pak? Berapa habisnya? Ayo, kira-kira berapa? Hampir 70 juta Pak. Lalu sudah sampai ke 4 hari, dokternya ngasih bon apa tuh? Resep. Iya tuh. Jumlahnya 70 sekian juta Pak. Menangis Sidin Bay, menangis benar. Menangis benar Sidin. Orang tua tadi nangis benar. Lalu ditanya sama dokternya, kenapa Bapak begini menangis? Kemahalan kah? Maksudnya nih, kena anak pian suruh ke atasan minta didispensasi apa dikurangi kah gitu. Ada aja Sidin, bukan masalah kemahalan, ini murah. Terus kenapa? Aku di sini sudah 77 umur. Hari ini 77, tidak pernah di sini bayar segini banyaknya duit untuk kesehatanku. Loh, serius? Coba kalau 4 hari bayar sih itu kita sama Allah, 4 hari bayar, mampus baik. Nikmat yang mana? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah tantang kita, ayo kita hitung-hitungan kata Allah. Apakah ikam mampu menghitung seapa banyak nikmat lawan kita? Lawan ikam kata Allah, mampu lah ikam menghitung. Ada bakal mampu di tangan Pak. Ada bakal mampu di tangan, tidak bakal mampu otak, tidak bakal mampu waktu untuk menghitung nikmat Allah dengan kita. Hingga orang saleh malu rasanya mengangkat tangan berdoa, ya Allah, minta tuh malu Pak, serius malu. Gini loh Pak, hari-hari yang dilayani sama orang sugih. Kebetulan piannya orang miskin, biasanya lah rumah diulahakan, bini dibiniakan, di belakang rumah 2 walid. Habis itu mobil dijulungi, ya kan? Masih biasa kah? Masih mampu kah kita datang ke sini, Haji minta masih mampu kah ya? Kada tahu malu, serius kada tahu malu. Padahal dari 0 sampai semuanya dilengkapi orang sugih, coba baru manusia Pak. Datang lagi ke tempat saya, Pak Haji ulun hendak boleh Pak Haji minta supannya. Ini Allah lupa dari kecil sampai kita hari ini umur berapa? Ulun 45-an parak sudah? Nah 80. Pernahkah kita memikirkan seberapa baikannya Tuhan dengan kita, hingga kita nih menangis, kita mengganang, kita nih kada tahu mengerti bahasa, kada tahu dibahasa, kada bahasa Banjar tuh kada tahu dibahasa, kada tahu muha lawan Tuhan. Kenapa dibukti kada tahu muha? Waktu sholat aja nah, yang Allah minta sholat, ya lupa dengan Allah. Masih sempat kita melupakan Allah di dalam sholat. Allahu Akbar, masih lupa, masih kaganangan pehumaan, masih kaganangan sapi lepas, masih kaganangan tabat bungkas, masih kaganangan yang kada penting.
Padahal waktu dalam salat itu kita akui lah, kita memang begitu. Sekarang yang ketiga, kalau benar kita sudah bertuhankan dengan Allah dan mencintai Allah benar, kita tuh rindu dengan Allah, rindu dengan Allah. Hingga orang-orang zaman dulu mereka menunggu malam tuh Pak, Masya Allah. Kenapa di malam hari mereka itu tidak pernah diganggu orang lain? Kalau sudah siang ini ngumpul sama kawan, ngumpul sama bini, ngumpul sama siapa-siapa. Kalau sudah malam, mereka tuh asik dengan Tuhan mereka. Allahu Akbar, baca wiritan, baca Quran, sholat lagi, baca wiritan, doa, sholat lagi. Itu yang dikerjakan para orang-orang dulu. Siangnya kerja. Yang ketiga itu, yang keempat apa Pak? Yang keempat, buktikan loh kita ini mencintai Allah kita. Yang keempat apa? Kita mau disesuruh, kalau bahasa Banjar tuh hakun disesuruh. Siapa yang menyuruh? Allah. Karena di dalam tauhid sifat 20 ada kalimatnya mutakallimun. Kalam, Allah berkata-kata. Maksudnya Allah bersesuruh, Allah bersesuruh, Allah perintahkan kita. Ngapain? Dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Dalam tafsir jalan lainnya ay liya'rifun. Tugas ikam nih, kuulah kata Allah, aku jadikan engkau di dunia ini dan tugas engkau adalah beribadah kepadaku. Dan beribadah kepada Allah ay liya'rifun, di dalam keadaan mengenal, pinandu. Yang namanya beribadah itu bukan di atas sajadah aja Pak. Yang namanya beribadah gelar sajadah sholat, bukan itu doang. Kita jadi pemimpin, kita pergi ke sawah, kita dengan baik dengan tetangga, semua itu ibadah. Kita kumpul-kumpul, kita sambil kasih sayang, semuanya ibadah. Ulun datang mulai sini kemari ibadah, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab Tauhid itu ada kalimat Allah, ulun ada sempat bahasan sama kakak tadi, ada kalimat yang memang sangat ditakutani atau ditakutkan oleh semua kalangan orang-orang saleh sekalipun. Apa itu? Allah memiliki sifat jaiz. Sifat Allah yang satu ini berbahayanya luar biasa Bapak, karena di dalam tauhid itu ada 20 yang wajib, ada 20 yang mustahil, dan satu yang harus. Satu yang harus ini yang sangat ditakuti oleh semua pihak Pak, para kalangan ulama, kalangan santri. Kenapa? Allah bersifat harus. Sebagaimanapun kita hari ini taatnya kepada Allah, sebagaimanapun hari ini kita buntatnya kepada Allah, harus aja Allah membaikakan kita, dan harus aja Allah mencelakakan kita, timbul akhir hayatnya jadi murtad atau apa, na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya takutnya kepada Allah tuh kebangatan. Orang-orang yang dekat dengan Allah, kena dengan Allah, makin takut dengan Allah. Kenapa? Karena mereka tahu gimana sih karakter Allah. Allahnya marah, Allahnya bisa sayang, Allahnya bisa marah, Allah bisa sayang, tergantung kitanya. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Syariat tetap dijunjung tinggi. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tidaklah seorang itu dibilang seorang yang ma'rifat kepada Allah terkecuali dia melaksanakan syariatnya sempurna. Serius. Kalau kita hati benar kepada Allah, sulit untuk melupakan Allah, tapi syariat kita tinggalkan, sholat kita bolong-bolongkan, puasa diringan-ringankan, awas, gugur orang yang meringankan syariat, meremehkan syariat, itu kafir Bapak, kafir zindik. Karena ketika kita belajar ilmu ma'rifat, setinggi apapun ilmu, tidak ada manfaatnya bila syariatnya ditinggal. Iblis tuh Bapak, Masya Allah, ma'rifat kepada Allah luar biasa. Di langit pertama digelari Al-Abid. Setiap langit diberi gelar tuh iblis. Jadi ma'rifatnya kepada Allah. Tapi ternyata cuma dengan satu kesalahan, dia dijauhkan dari rahmat Allah hingga akhir hayatnya. Kapan akhir hayatnya? Entar, bila sudah kiamat.
Apa kesalahannya? Sombong. Cuma sombong. Kibir. Merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Akbar. Guru merasa lebih baik pada pembakal. Pembakal merasa lebih baik pada guru. Sama. Jadi benar neraka pada dua. Si gurunya iya juga. Mudahan bertobat bila kayak itu ulunnya kayak itu bertobat juga, biar bertobat juga. Intinya mudahan tobat diterima. Nah itu pertama, kedua. Yang terakhir Pak. Terakhir. Kita mencintai Allah dibuktikan dengan malu dengan Allah. Malu bener. Ketika sudah malu dengan Allah, maka buah dari malu tadi akan menjaga semua hal ehwal yang ada kaitan hubungan dengan Allah, ada koneksinya dengan Allah. Apa aja tuh namanya malu. Ini malu ketika dia tuh melupakan Allah. Malu benar. Kalau bina tahu Allah, kalau Allah melihat, sedangkan ini punya keilmuan, Allah tuh bersifat basir, maha melihat, kada bakal terdinding dan tidak bakal ada yang mampu mendinding. Allah bersifat sama, mendengar, mendengarnya Allah tidak ada yang mampu mendinding dan tidak ada yang mampu tidak bakal terdinding. Inya ngerti loh Pak dengan itu. Jadi inya jaga lisannya karena malu dengan Allah, bukan malu dengan orang. Inya kada berani marahin istrinya, apalagi marahin suaminya. Yang punya bini, lakinya kada berani marahin istri. Yang punya laki, bininya kada bakal berani yang marahi lakinya. Mencak-mencak dengan laki kada bakal berani. Kenapa? Karena dia malu dengan Allah. Yang punya anak kada bakal berani melihatkan anak seharian kada melaksanakan sholat, kada bakal berani. Dia akan marah kepada anaknya karena malu. Sufan dengan Tuhan. Buah malu tadi akan berdampak positif ke dalam keluarga kita. Buah malu kepada Allah tadi akan menimbulkan rasa semangat kita beribadah. Kenapa? Kita sufan dengan Tuhan kita bila kada mengangkat takbir di malam hari. Orang guringan malu kita kalau nya kada mengangkat takbir. Kurubahkan diriku, dahulu aku malas sholat, di 2025 kada bakal malas lagi. Kenapa? Ternyata segini baikannya ke Allah lawan kami, segini durhakanya kami dengan Allah. Kami kada peduli dengan Allah. Coba kayak ini Pak, contoh aja Pak lah. Pian nih lah, ini contoh aja. Ulun aja bisian bini ulun, bini aja jangan pacar, bini ulun bawa makan di Duta Mall. Bu, ibu dengari ulun lah, tumat aja lagi insyaallah. Ulun jauh pian Pak, dia bulik. Ulun jauh, serius. Ulun pak kendaraannya tadi pulang, kadut pulang di muka situ, pembakalannya kan dilampui lalu. Babak lampui bakal lain aja di jariah. Jangan sampai ulun kamarin nong lampui ya kan di situ. Mau pembakalannya. Ulun nih bisi bini nih, ulun bisi bini ulun bawa makan di Duta Mall. Pian tahu lah Duta Mall? Kada tahu? Oh tahu, perancak berarti ulun. Nah ulun bawa bini ke Duta Mall, ulun makan di Duta Mall. Dengai lahatan makan, datang bebinian kawan ulun. Dengari, lahatan kami makan, datang bebinian kawan ulun. Lalu ulunnya asik bependeran dengan bebinian kawan ulun aja begayaan, tawan tanpa mahirawakan, tanpa memenderi, tanpa mendengar apa tuh? Apa bahasanya tuh? Menggayai bini ulun tadi keramian dengan kawan tadi. Oi, kira-kira bini ikam seandainya jadi bina, kayak apa perasaan kamu? Hah? Bisa bulik nah? Hah? Baru bapak ya? Maraju lo. Kenapa jadi maraju? Karena marah. Kalau bahasa Banjar, bungulnya lagi nih, gitu kan? Siapa ini anjing mantannya? Macam-macam enggak? Kenapa? Karena
Ini bini kita cuekin, bini kita kada kita peduliin, kita asyik dengan orang yang baru datang. Bapak Ibu, Allah sebelum dunia ada, sebelum Allah ba'aulah, Allah sudah ada. Dan Allah maulah makhluk, dan Allah berjanji pataqabbalalaka birizki, aku akan menyempurnakan rezeki kamu. Allah nang mau urus kita siang malam, kita kada bakal kau kedipkan mata kita kalau kada Allah yang nolong, kada bakal kau mendengar, kada bakal kau melihat, kada bakal kau berjalan kalau kada Allah yang mencurahkan kasih rahmatnya siang dan malam. Satu detik aja Allah kada mau urus kita, lahalaka, pasti binasa. Satu detik aja Tuhan kada mau urus. Aku kada mau urus Tuhan 2 detik, celakai kam, bagarak ada, berdiam kada. Karena bergerak dan berdiam itu adalah rahmat Allah, fi'il Allah. Nah, sekarang orang yang begitu baikan yang kayak ini, nah, orang yang luar biasa kasihnya kayak ini, nah, kita kada meherani, kita asyik dengan orang yang hanya apa? Dunia. Kita cuman karamian lawan dunia. Ketika kita ada di sapi 3 ekor, sapi aja nang di hati. Hah? Ketika ada di traktor aja yang di hati. Kita cuekin Tuhan kita, Allah marah. Allah tuh paling buruan kalau bahasa kami, luar paling buruannya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani sugih kada sakira, cuman kata beliau, harta cuman kawah hinggap di tangan kami, kada bakal kawah sedikit-dikit masuk ke dalam dada kami, karena dada kami isinya cuman 2, Allah dan Rasul. Nah, paham, entah paham sudah, siapa memaksa orang. Masya Allah. Akhirnya rusak Pak. Jumudul aini min kasratil qulub. Kenapa sampai mata hati kita ini rusak? Dengan rusaknya mata hati dan mata zahir kita ini rusak nih. Kada melihat eloknya Allah, kada melihat baikannya Allah, kada melihat kasih sayangnya Allah di diri kita nih, kada melihat. Kenapa? Basirahnya nih, ini basirah nih, kenapa sampai rusak? Kenapa? Min kiswatil qulub, karena rusaknya hati kita. Kenapa? Jadi hati ini kenapa sampai rusak? Al-kiswatil qulub min kasratil dzunub. Rusaknya hati karena banyaknya dosa. Tian setuju kada setuju itu bahasa Rasulullah Bapak, bahasa Nabi itu. Mau setuju pin mau kada itu memang begitu bahasa Rasulullah. Lu cuma menyampaikan doang. Apa kata Nabi lagi? Kenapa min kasrati dzunub min tulil amal. Kenapa garang jadi banyak berdosa? Kenapa? Karena angan-angannya terlalu panjang. Tulul amal, kepanjangan rencana. Ya nang kada beguringan malam tanah isok nang apa aja. Panjang mana rencananya, padahal sudah diaturkan, sudah kita jalani aja semaksimal mungkin. Kenapa jadi panjang rencana? Watul amal min hubbud dunia. Kenapa jadi panjang rencana itu? Kenapa ada? Karena terlalu cinta, kata Rasul, dengan dunia. Umay hanya begini dong orang, padahal aku tak bisa pembakalan gini tuh. Jadi bininya ya jangan kalangger kawani ulo juga ya jangan kami sigit Pak kawani ulun ada baju mahal orang hanya udah kawin itu tuh dunia kalau kita modelnya. Jadi dunia ini bisa membisai kita supaya kita jauh dengan Allah. Kenapa? Karena kita cinta dengan bini, modelnya karena kita cinta dengan dunia, akhirnya Allah terbelakangi. Kenapa? Karena sampai cinta lawan dunia merusak segala-galanya itu. Kenapa? Karena Nabi al-hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang yang mencintai otaknya, hatinya dengan dunia, itu adalah otak
awal dari semua kejahatan yang akan timbul. Jadi oleh karenanya urus dunia maksimal, begawi kita kuat dan maksimal. Catat baik-baik, dahulu begawi karena takutan miskin, hendak sugih. Dahulu lalakian bebinian dahulu begawi takutan miskin, hendak sugih. Sekarang begawi gagah dan cangkal, tapi kada lagi takutan miskin hendak sugih, kada lagi, karena hakun bisa suruh. Kenapa? Karena bila ikam kada hakun bagawi, kita kada hakun bisa suruh. Karena bila kita kada hakun bisa suruh, musuh bagi Allah. Allah marah kita jadi orang pemalas. Marah Allah. Oh ibadat aja dilanggar seharian. Kasawah ampih, sapi dilepas, tadi digaduhin lagi. Oh marah Allah, marah. Tuhan kita kada pernah mengajarkan kepada kita untuk pemalas. Seandainya Allah tuh malah pemalas, kayak apakah kita nih? Allah jaga kita 1 kali 24 jam lu Bapak. Kita guring, gak tahu urusan tuh Allah jaga. Kita jalan, Allah jaga. Semua Allah jaga. Kebaikan Allah, rahmat Allah itu nampak jelas dan kada bakal ada yang mendinding di mata kita, insya Allah. Oleh karenanya mudahan ini perkumpulan Isra Mi'raj bisa menambah-nambah perhatian hati kita, bisa menambah membenarkan tujuan arah kita. Kemana sih kita di jalannya? Mau jalannya tuh ke perumahan teruskah? Atau kemana? Ke masjid kah? Nah ke perumahan bujurlah, bujur apabila hatinya dan tujuannya bujur. Tapi kalau nya ke masjid tujuannya salah, tetap salah. Misalnya ke masjid nih tujuannya, tapi tujuannya hendak minta puji, hendak minta nilai karena suara bagus Pak. Lalu hendak azan, minta pujian bukan karena minta disayang Allah, hendak minta dipuji manusia nang sama-sama kada jadi baras ini, kada jadi hasil ini. Pujian manusia itu kayak apa aja kada jadi manfaat. Tapi bila Allah nang memuji pasti bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita bisa jadi keberkahan, dan mudahan di dunia hari kita semakin hari semakin takwa kepada Allah. Bukan lagi kita jauh dengan Allah, tapi kita dekat dan sangat dekat dengan Allah. Tapi kita bisa rampi dan rapat dengan Rasulullah, tapi kita bisa mencintai dan menyayangi Rasulullah. Bukan mengharap syafaat lagi, tapi mengharap kasih sayang Rasulullah. Masalah syafaat itu bisa-bisa aja sih dan gak enak. Yang penting seorang lu cinta lawan Nabi. Maka ada istilah lelakian binianai, ujar lelakian ini, wahai adinda pokoknya, aku kada pernah melarang ikam untuk menolak cintaku, tapi tolong kumohon jangan sekali-kali kau melarang aku untuk mencintaimu. Itu tak kita masalah kayak apa Nabi, kita kada mau maksa dari mencintai kita, tapi mohon ya Rasulullah jangan pian marahi ulun untuk mencintai pian. Cuman itu permintaan kita, dan ketika kita sudah dicintai Rasulullah, jamin semua beres. Ulun itu aja yang bisa ulun sampaikan. Kada banyak kisah dan kada banyak apa-apa. Ulun tamahir bergaya-gayaan aja lawan kakak tuh, lawan tambakal, minta ampun, minta ridho kalau bina kurang ada ulun kalian kayak di Pak, sudahlah bisa ulun. Jadi mohon ampun, ridha, maaf pian berata. Mudahan ulun dapat berkah pian, mudahan pian dapat berkah juga kita terkumpul di sini. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah, mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kullan niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Tisu ada kan tisu? Tahun kalau pakai tahun lah. Baca doa akikah? Nggih, akikah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma hadihi aqiqatu Herman bin Dais Muhammad Naufal Fadilah bin Herman Naura kacamata Alena Fitria binti Herman Ayu Yulianti binti Dianu Hermawati kah? Megawati binti Boyam binti Sumijo Anindita Kaisa bin Muhammad Rijali damuha bidammiha wa lahmuha bilahmiha wa azumha bi azummiha wa jilduha bi jildiha wa sha'ruha bi sha'riha fataqabbalha minha waj'alha fida'an laha minan nar bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi barakati aqiqatiha an tadfa'u anhu al bala wal waba wal bakhsha wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bi barakati ali ba'ala bi barakati awliya bi barakati Syekh Muhammad Arsyad Banjari bi barakati Syekh Al-Habib Saleh Tanggul bi barakati jami' awliya wal ulama wa syuhada was salihin ya Allah salamatan alaina wa qurabatina wa azwajina wa zurriyatina wa abina ummina wa ikhwanina akhawatina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fid dunya wa fil barzakh wa fil mahsyar wa dakhala jannah ma'an nabi bi ghairi hisab. Allahumma ya Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ya dafi'al bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.